Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita belajar SKI kembali bersama saya Ibu Faradiba mengenai pengaruh pembaharuan Islam di Indonesia. Jadi gerakan pembaharuan di Mesir, kemudian di India dan Turki itu sudah mengaruhi tokoh ulama di Asia Tenggara termasuk di Indonesia, sehingga mereka juga melakukan gerakan pembaharuan gitu ya, termasuk di Indonesia. Maka gagasan pan-islamisme yang dimunculkan oleh Jamaluddin Al-Afghani itu sudah memunculkan gerakan nasionalisme yang menggerakkan umat untuk bangkit gitu ya, melawan kolonial. Kemudian intinya dari gagasan pembaharuan itu sebenarnya adalah ingin kembali kepada ajaran Islam yang murni. Kemudian revitalisasi atau menyegarkan kembali tradisi keilmuan di dalam Islam. Kemudian reinterpretasi atau menafsirkan kembali ajaran Islam supaya sesuai dengan era modern. Kemudian mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi barat. Jadi karena ilmu pengetahuan itu pada asalnya adalah berasal dari kita umat Islam, kemudian setelah semuanya dihanguskan, tidak tersisa sama sekali, sehingga ilmu pengetahuan itu berpindah pada barat, maka kita juga harus mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang terakhir adalah memperbaharui lembaga pendidikan serta kurikulumnya. Jadi tidak hanya mempelajari ilmu agama, tapi memadukannya dengan ilmu umum seperti yang disampaikan Muhammad Abduh. Dua-duanya itu berasal dari Allah, maka Islam itu adalah agama rasional yang sangat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Ide pembaharuan itu masuk ke Indonesia melalui 3 jalur. Ya, yang pertama jalur haji, dari orang-orang yang haji kemudian menetap di situ beberapa saat untuk mempelajari ilmu agama. Kemudian yang berikutnya adalah melalui jalur publikasi, yaitu publikasi melalui majalah, gitu, buku, surat kabar yang isinya adalah menyampaikan gerakan pembaharuan pemikiran di dalam Islam. Kemudian yang berikutnya jalur mahasiswa yang menimba ilmu di Timur Tengah. Kemudian coraknya gerakan keagamaan di Indonesia itu secara garis besar itu dibagi menjadi 3. Ada yang bersifat tradisional atau konservatif, yaitu yang menggabungkan atau melestarikan tradisi-tradisi lokal. Ya, jadi bisa menggabungkan dengan tradisi yang lokal yang itu nanti akan singgungan atau ada konflik dengan yang disebut yang ketiga itu radikal atau puritan ya. Jadi sebenarnya radikal itu tidak berarti kekerasan gitu ya, tapi intinya adalah ingin mengembalikan penafsiran itu pada kemurnian ajaran Islam. Jadi yang mendasar ajaran Islam yang yang asli gitu ya, yang tidak dicampuri oleh tradisi lokal gitu. Nah, tapi kemudian pada saat ini istilah radikal itu sudah dibelokkan gitu ya. Kemudian reformis atau modernis, yaitu sifatnya fleksibel yang sesuai dengan perkembangan zaman. Itu baik menyangkut kehidupan individu maupun sosial. Kemudian faktor yang mendorong gerakan pembaharuan di Indonesia. Menurut Profesor Dr. Mukti Ali itu pendorong gerakan pembaharuan itu yang pertama karena ajaran Islam itu sudah bercampur dengan bukan Islam. Jadi tadi misalnya ingin mengembalikan pada kemurnian ajaran Islam karena sudah bercampur dengan tradisi-tradisi lokal ya. Itu yang sebagian kalangan itu karena masing-masing orang itu tidak bisa sama ya kecenderungan masing-masing, maka ada yang suka dengan penggabungan dengan budaya lokal, ada yang ingin mengembalikan pada pemurnian ajaran Islam. Nah, di sini kebanyakan dari pembaharu itu ingin memurnikan ya pada ajaran Islam yang sungguhnya, yang simple, yang tidak memberatkan begitu. Nah, yang kedua adalah lembaga pendidikan Islam itu kurang efisien, maka perlu dilakukan reformasi pendidikan Islam. Ya, ditata kembali, ya, harus dipadukan antara ilmu agama dan umum.
Kemudian misi di luar Islam itu ikut mempengaruhi gerakan dakwah Islam. Jadi ada pihak-pihak luar itu yang ikut mempengaruhi pergerakan dakwah itu, sehingga ajaran Islam itu harus dijaga dari pengaruh asing. Ya, misalnya ada paham liberalis ya dan sebagainya, itu ada keinginan untuk menjaga kemurnian Islam itu dari misi-misi di luar Islam. Nah, tentu itu misi dari orang non-Muslim begitu ya, yang tidak menginginkan gerakan dakwah Islam itu berkembang. Kemudian yang berikutnya, gejala intelijensia yang merendahkan Islam. Ada pemikiran-pemikiran yang itu merendahkan Islam, maka itu perlu direformulasikan atau disusun kembali bagaimana ajaran Islam itu supaya sesuai dengan pemikiran modern. Kemudian yang terakhir adalah adanya politik ekonomi sosial yang buruk akibat penjajahan. Maka di situ melahirkan keinginan untuk melepaskan bangsa Indonesia dari belenggu kaum penjajah. Kemudian ada organisasi Islam di Indonesia. Jadi mereka tentu bergeraknya tidak bisa sendiri-sendiri, mereka berkumpul membentuk perhimpunan atau organisasi. Nah, pergerakan pembaruan itu melahirkan banyak organisasi di Indonesia, diantaranya yang akan kita pelajari berikut ini. Ada Jam'iyatul Khair. Nah, ini didirikan oleh Abu Bakar. Nah, tujuannya itu adalah membantu fakir miskin, baik materi maupun spiritual. Kemudian mendidik generasi muda Islam masa depan. Kemudian menolong umat dari kelemahan ekonomi. Dan kegiatannya adalah di bidang pendidikan, gitu ya, mendirikan pendidikan atau madrasah-madrasah yang itu berasal dari ini gurunya ya dari luar negeri gitu atau dari Timur Tengah maksudnya. Kemudian di bidang sosial itu ada panti asuhan Darul Aitam yang di situ menyantuni kaum duafa, anak yatim gitu ya, kaum jompo. Nah, itu diadakan panti asuhan. Kemudian dakwah, di bidang dakwah adalah menerbitkan surat kabar utusan Hindia. Nah, jadi ini untuk membangkitkan kesadaran umat Islam gitu ya. Membangkitkan nasionalisme gitu. Kemudian dari Jam'iyatul Khair itu lahir tokoh-tokoh seperti Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah, Haus Cokro Aminoto ya. Kemudian Saman Hudi, Agus Salim gitu. Kemudian ada yang berikutnya organisasi atau perhimpunan Sarekat Islam, didirikan oleh Haji Saman Hudi yang tadi lahir dari Jam'iyatul Khair. Nah, ini tujuannya adalah menghimpun para pedagang pribumi supaya bisa bersaing dengan pedagang Tionghoa. Nah, tujuannya adalah mengembangkan jiwa dagang supaya lebih berkembang ya, usahanya, dagangnya itu bisa bersaing. Kemudian membantu anggota yang kesulitan di bidang usaha, membantu. Kemudian memajukan pengajaran, jadi tidak hanya di bidang ekonomi tapi dikembangkan, karena ini tokoh-tokoh yang agamawan, maka juga mengembangkan pengajaran ya, untuk mempercepat naiknya derajat rakyat. Dengan ilmu maka rakyat itu akan pandai, akan naik derajatnya ya. Kemudian memperbaiki pendapat yang keliru tentang Islam ya, jadi mengkanter hal-hal yang menyerang Islam ya, yang tidak benar tentang Islam. Kemudian hidup menurut perintah agama. Nah, kemudian di sini ada kongresnya itu menjadi organisasi politik. Kemudian yang menjadi anggota harus rakyat biasa, tidak boleh pegawai. Kemudian cita-citanya menyatukan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, mendesak pemerintah mendirikan DPR, seperti itu. Kemudian ada Persatuan Umat Islam. Nah, ini adalah gabungan dari dua organisasi. Yang pertama ada Jam'iyatul Hayatul Qulub yang di situ mewadahi kegiatan majelis ilmu. Nah, juga bergerak di bidang koperasi dan usaha. Itu bergabung dengan perhimpunan yang lainnya, yaitu Ittihadiyatul Islamiyah.
Nah, di sini Ittihadiyah itu sebenarnya adalah kegelisahan dari ulama itu karena merasa mendapatkan serangan pemikiran dari kaum radikal atau tadi yang ingin membalikkan pada ajaran Islam yang benar. Sebenarnya kalau umat Islam itu mau berduduk bersama gitu, mendiskusikan, tentunya tidak ada saling merasa menyerang begitu ya. Nah, ini memang sengaja iklim yang dimunculkan oleh penjajah untuk diadu domba gitu. Kemudian tujuan dari pendirian Persatuan Umat Islam itu adalah memajukan dan menyiarkan pengetahuan dan pengajaran Islam, sehingga mendirikan lembaga pendidikan gitu ya. Kemudian memajukan penghidupan yang didasarkan pada asas hukum Islam. Jadi meningkatkan penghidupan itu pertanian, perdagangan dengan asas-asas hukum Islam. Kemudian memelihara persaudaraan, maka itu bekerja sama dengan perkumpulan muslim lainnya. Kemudian ada Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau itu melakukan ibadah haji yang kedua dan mukim di sana. Kemudian sepulangnya mendirikan Muhammadiyah untuk tujuannya adalah mengembalikan Islam pada ajaran yang sesuai dengan aslinya dari Rasulullah gitu ya, dan membuka ijtihad. Jadi tujuannya membersihkan Muslim Indonesia itu dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan dari Islam. Ya, jadi kalau dari Islam saja kita yang kembangkan, yang itu simple, tidak memberatkan gitu sebenarnya. Kemudian reformulasi doktrin Islam dengan alam pikiran modern. Ya, disusun kembali ajaran-ajaran Islam itu supaya sesuai dengan pemikiran modern. Kemudian reformulasi ajaran dengan pendidikan Islam. Jadi pendidikan Islam digabungkan dengan ilmu pengetahuan umum gitu. Kemudian mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan dari luar. Jadi menjawab hal-hal yang keliru tentang Islam. Kemudian ada Al-Irsyad Al-Islamiyah didirikan oleh Ahmad Surkati. Kemudian beliau itu mendirikan Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah. Kemudian atas usulan dari Syekh Umar Manggus itu didirikanlah Perhimpunan Al-Irsyad. Nah, kemudian Al-Irsyad ini dikenal sebagai kelompok pembaharu Islam bersama-sama dengan Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Ahmad Hasan. Jadi Ahmad Surkati, 3 orang ini dikenal sebagai trio pembaharu Islam di Indonesia. Tujuannya adalah memurnikan tauhid, ibadah, dan amaliyah. Kemudian bergerak di bidang pendidikan dan dakwah, juga untuk memperlancar bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran itu. Maka kemudian didirikan lembaga formal maupun non formal di seluruh Indonesia yang jumlahnya ratusan ya, Al-Irsyad. Kemudian Persatuan Islam atau Persis didirikan oleh Haji Zamzam dan juga Yunus. Tujuannya adalah mengenalkan Islam sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tanpa dicampuri oleh budaya lokal, khurafat, syirik, bid'ah gitu ya, yang sudah banyak menyebar di kalangan orang awam. Kemudian pada perkembangannya Persis itu kemudian menjadi anggota Partai Masyumi, dan tokohnya misalnya Nasir, kemudian Isa Ansori itu menjadi pimpinan pusat Masyumi. Kemudian juga menerbitkan sejumlah buku untuk membangkitkan kesadaran akan penjajahan kolonial Belanda gitu, seperti pembela dan juga membela terhadap Islam, yaitu majalah Pembela Islam, Al-Fatwa, Lisan, dan lain sebagainya. Kemudian Nahdlatul Ulama didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, budaya, dan ekonomi. Jadi lembaga ini lebih bisa menerima keberagaman dan perbedaan, sehingga merasa terbuka untuk budaya lokal gitu. Nah, itu prinsipnya tawasud, moderat, kemudian tasamuh, toleran, dan juga
proporsional gitu ya dalam menyikapi berbagai persoalan baik sosial maupun politik dan keagamaan, sehingga ini menjadi dasar sehingga tidak sama dengan yang tadi dianggap sebagai kelompok radikal tadi. Jadi ini bisa termasuk yang tradisional ya, yang bisa menggabungkan dengan budaya lokal. Kemudian NU ikut mengawal kemerdekaan ya. Hari santri yang kita peringati sekarang itu adalah hari ketika Kiai Hasyim Asy'ari itu mengeluarkan fatwa revolusi jihadnya. Kemudian juga tanggal 10 November yang dikenal sebagai Hari Pahlawan itu juga ketika Hasyim Asy'ari sebagai pimpinan tertinggi Laskar Hizbullah itu mengajak Bung Tomo dan juga sejumlah tokoh lainnya untuk berjihad, dan Bung Tomo memekikkan takbir untuk menyemangati jihad itu yang disiarkan di radio. Nah itu jadi itu yang dikenal dengan peristiwa 10 November itu sebagai Hari Pahlawan. Kemudian Majelis Islam A'la Indonesia didirikan atas prakarsa dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah ini anggotanya itu dari macam-macam perhimpunan, tadi ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, ada Al-Irsyad dan lain sebagainya. Nah ini awalnya hanya menjadi moderator atau koordinator untuk melakukan beberapa kegiatan, dan akhirnya berkembang menjadi wadah yang mempersatukan umat Islam untuk menghadapi politik Belanda yang memang ingin memecah belah para ulama dan juga partai Islam ya, diadu domba semacam itu. Maka pada periode 1939 hingga 45 itu para ulama itu bergabung dalam satu majelis, yaitu Majelis Islam A'la Indonesia. Kemudian pada tahun 43 MIAI ini dibubarkan karena dianggap sudah tidak sesuai dengan kebijakan dari kolonial Belanda. Nah, maka itu untuk mengakomodasi kebijakan penjajah atau penjembatan antara penjajah dengan umat Islam, maka dibentuklah Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi. Nah, disitulah akhirnya kemudian menjadi organisasi yang mewadahi aspirasi dari umat Islam. Nah, demikian anak-anakku mengenai pengaruh pembaruan Islam di Indonesia. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik dan kita bersemangat untuk melakukan pembaharuan di Indonesia supaya kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.